Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Tanpalgo dengan NIM S1 S12408. Nah, kali ini saya akan jelaskan terkait penggunaan minimal, maksimal, konsum, kemudian average, operator like, dan juga join. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu untuk penggunaannya kita menggunakan MySQL. Nah, pada aplikasi Laragon. Nah, jadi teman-teman sekalian untuk mengakses bagian terminal, teman-teman tinggal buka atau tinggal diaktifkan saja Laragonnya. Nah, setelah itu tinggal masuk pada opsi terminal. Itu ada pada bagian awalnya. Jadi tinggal ditekan saja. Nah, setelah masuk pada terminal nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelumnya pada pertemuan mata kuliah basis data kami sudah melakukan praktek yaitu membuat tabel. Nah, jadi kita langsung saja ke prakteknya lagi. Nah, jadi untuk awalan kita teman-teman tinggal masukkan saja namanya yaitu MySQL min u, kemudian root, kemudian gunakan min p. Nah, kemudian tinggal di enter saja. Nah, karena bagian sini saya sebelumnya tidak memasukkan password, jadi tinggal di enter saja. Nah, jadi tahapan pertama yang kita lakukan yaitu masuk pada database akademik yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kalau teman-teman belum punya uh, database akademik, tinggal dibuat saja. Nah, jadi kita langsung masuk saja, use akademik. Nah, di sini keterangannya sudah database change. Jadi di sini kita bisa mengakses database akademik yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, jadi teman-teman pada tahapan selanjutnya kita bisa langsung melihat tabel yang sudah saya buat. Tinggal ketik show tables. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Nah, jadi untuk tabel yang sudah saya buat itu ada tiga, yaitu jurusan, tabel dosen, jurusan, dan juga mahasiswa. Kemudian kita lihat deskripsi dari masing-masing tabel. Oke, jadi untuk masing-masing deskripsi pada tabel dosen di sini ada NIDN sebagai primary key, kemudian disusul nama dosen, email, gaji, dan juga kode jurusan. Nah, kemudian di sini untuk tabel mahasiswa, NIM sebagai primary key, kemudian ada nama mahasiswa dan juga NIDN dari dosen. Nah, selanjutnya pada tabel jurusan di sini ada kode jurusan sebagai primary key dan juga ada nama jurusan. Nah, itu untuk deskripsi masing-masing tabel. Nah, jadi selanjutnya kita akan melihat apa saja yang sudah saya masukkan pada tabel dosen, mahasiswa, dan juga jurusan. Nah, jadi caranya itu teman-teman ketik select, jangan lupa bintang, kemudian from, misalnya teman-teman pertama itu tabel dosen. Nah, jadi tampilan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ketik hal yang sama, select from misalnya mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya select from, sorry, select bintang from jurusan. Nah, jadi untuk bagian tabel dosen di sini saya sudah menginput 6 dosen. Kemudian bagian tabel mahasiswa saya sudah input 5 mahasiswa, dan juga untuk bagian jurusan saya sudah input 2 jurusan, yaitu ilmu komputer dan juga teknik informatika. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah jika teman-teman ingin menginput sesuatu, teman-teman bisa ketik seperti berikut, itu menggunakan insert into. Nah, tinggal dipilih nama jurusan jurusan mahasiswa atau dosen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk pada tabel mahasiswa. Nah, jadi setelah insert itu teman-teman tinggal ketik mahasiswa. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa tambahkan values. Nah, pada bagian ini teman-teman buka kurung. Nah, kemudian teman-teman bisa isi. Nah, ini harus berurutan ya, mulai dari NIM, nama mahasiswa, dan juga NIDN. Nah, jadi untuk NIM-nya kita asal misalnya S1, sorry.
Jangan lupa buka uh, tanda petik terlebih dahulu. Kemudian masukkan kode jurusannya, atau NIM-nya, sorry. Setelah itu jangan lupa koma. Nah, habis itu masukkan nama mahasiswanya. Eh, misalnya Adnan. Nah, kemudian kita masukkan NIDN dari dosennya. Ini harus sesuai ya, teman-teman. Nggak boleh asal-asalan. Misalnya kita ambil uh, dari sini lah ini. Nama dosennya itu Pak Bambang. Kita bisa aja. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Nah, sini query oke, one row affected. Nah, jadi sini kita sudah bisa masukkan namanya. Nah, jadi kita tinggal lihat saja tabelnya. Ini kita copy saja. Nah, jadi eh, nama si Adnan ini sudah ada. Oh, sorry, ini ada kesalahan sedikit, tapi tidak apa. Nah, jadi untuk NIM itu sudah masuk Adnan, tapi sini sudah ada kesalahan. Nah, jadi tapi ini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kita langsung lanjut saja. Intinya, jika teman-teman ingin menambahkan mahasiswanya, teman-teman tinggal tulis saja insert into mahasiswa, kemudian pilih tabel apa, misal mahasiswa dosen. Kalau mahasiswa ketik mahasiswa, jika dosen maka ketik dosen. Kemudian tinggal masukkan value. Nah, mulai dari NIM, nama mahasiswa dan juga NIDN-nya. Nah, oke, jadi kita langsung saja pada operator atau cara menentukan cara menggunakan max, min, average, count, sum pada MySQL. Jadi di sini kasusnya kita akan menentukan berapa nilai maksimal gaji dari dosen. Nah, caranya itu tinggal kita tinggal ketik select, kemudian max dalam kurung gaji. Nah, kemudian tinggal ketik as gaji. Nah, teman-teman jangan lupa ya, di sini tidak boleh dispasi, nanti dia akan error. Gaji tertinggi. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal di enter. Nah, setelah di enter, kita masukkan from dosen. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi gaji tertinggi itu yaitu 10 juta ya. Nah, jadi 10 juta ini ada pada tabel dosen, yaitu milik dari Bapak Bambang Pramono. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gaji paling minimal pada tabel dosen. Nah, kita samain select min, kemudian dalam kurung gaji as gaji terendah. Nah, ingat ya teman-teman, pada bagian tulisan gaji terendah atau gaji tertinggi itu tidak boleh dispasi karena nanti error. Nah, jika sudah, teman-teman langsung enter, saya tidak perlu ketik titik koma. Nah, kemudian kita tulis from dosen. Nah, jadi untuk gaji terendah pada tabel dosen yaitu 5 juta. Nah, 5 juta ini milik dari Bapak Natalis, misalnya. Nah, setelah itu minimal kita bisa menghitung ada berapa eh, objek yang ada pada tabel dosen. Misal kita ketik select count. Nah, dia fungsinya untuk menghitung, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ini teman-teman bisa memasukkan NIDN. Nah, kemudian di enter, kemudian from dosen. Nah, jadi untuk tabel dosen itu terdapat
6 terdapat 6 objek atau 6 dosen yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita lihat saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sesuai ya teman-teman. Itu dari fungsi count. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata gaji dosen. Dan kita tinggal ketik select, kemudian average, PG, kemudian gaji. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita ketik from dosen. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan terakhir kita akan menggunakan sum untuk menghitung total gajinya. Nah, jadi cara mudah teman-teman tinggal ketik select, kemudian sum dalam kurung gaji, kemudian tinggal di enter, terus from dosen. Nah, jadi untuk totalnya itu sebanyak 44.500.000. Nah, jadi itulah dari segi menghitung maksimal, minimal, count, average, sum, dan juga, oh ya, dan juga sum, sorry. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau penggunaan tools like. Nah, jadi teman-teman kita bisa menggunakan tools like untuk misalnya mencari nama yang diawali B, kemudian mencari nama yang memiliki huruf B, dan juga lainnya. Nah, jadi tahapan pertama teman-teman tinggal ketik select select spasi from misalnya tabel dosen teman-teman. Kemudian kita langsung enter sama seperti tadi, tulis ketik where misalnya nama dosen, kemudian like. Misal di sini kita mencari yang namanya diawali B. Jadi dia teman ketik like spasi kemudian tanda petik. Nah, kita hasil misalnya kita mau cari huruf yang diawali huruf B. Nah, ketik B kemudian persen. Nah, persen kemudian tutup petik. Lalu tanda titik koma. Nah, jadi untuk nama dosen yang diawali huruf B yaitu ada pada Bapak Bambang Pramono. Nah, sebenarnya kita akan mencari nama yang memiliki huruf misalnya mengandung huruf NA, huruf NA. Jadi sama seperti sebelumnya kita select from dosen terlebih dahulu. Jadi di sini kita copy paste saja. Setelah itu kita enter where nama dosen like. Nah, untuk mencari huruf yang ada pada sebuah nama, teman-teman gunakan persen terlebih dahulu. Nah, jadi dia kan kalau tadi untuk mencari nama yang berawalan B. Kalau ini kita cari yang mengandung huruf NA di dalamnya. Nah, kemudian kita tutup persen lagi, teman-teman. Setelah itu kita titik koma. Nah, jadi yang pertama itu ada Bapak Jumadil Nangi dan juga Bapak Natal Seransi. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencari nama yang huruf keduanya itu misalnya huruf A. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa langsung ketik select from dosen, terus where, kemudian nama dosen, dan lupa nama dosen, like, misalnya huruf apa ya tadi? Huruf A ya, yang huruf keduanya A. Ini kita underscore, kemudian A. Nah, setelah itu kita gunakan persen, kemudian titik koma. Nah, sini tinggal kita enter. Nah, jadi untuk nama yang huruf keduanya itu huruf A, ada Bapak Bambang Pramono dan juga Bapak Natalis Ransi. Nah, itulah tadi teman-teman penggunaan like. Nah, selanjutnya kita akan melihat inner join. Kita akan menggunakan inner join dan juga left join untuk melihat hubungan antara tabel dosen dan juga mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, jadi teman-teman tinggal ketik saja select, kemudian mahasiswa, mahasiswa dot name untuk primary key-nya, kemudian bagian mahasiswa dot nama mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian kita koma, ketik dosen dot nidn, ini kita masukkan primary key-nya, dosen dot nidn, kemudian eh, koma, dosen dot nama spasi underscore dosen. Nah, setelah itu kita langsung enter terlebih dahulu. Dia itu from mahasiswa, kemudian kita gunakan inner join untuk dosennya. Nah, kemudian kita menggunakan kata atau kita ketik on mahasiswa, mahasiswa dot d dot underscore nidn. Kemudian sama dengan dosen dot nidn. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa melihat hubungan antara tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Di sini nama mahasiswanya ada misalnya Adnan. Nah, dia itu memiliki dosen pembimbing yaitu Bapak Bambang Pramono. Sama halnya dengan Sultan Kologau dengan hubungannya dengan PA-nya itu Bapak Bambang Pramono. Nah, itulah dari segi untuk inner join. Nah, selanjutnya kita gunakan pada bagian left join. Nah, kita lakukan hal yang sama, enter from mahasiswa. Kemudian di sini kita tulis left join, kemudian dosen. Di sini sama juga, ya sama. Ini kita copy paste saja teman-teman. Asal yang penting bagian sininya diubah dari tadi inner join jadi left join. Tinggal kita enter. Nah, juga tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.